Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, yang merupakan rumah sakit rujukan di Provinsi Kalimantan Utara, miliki peralatan medis yang tergolong canggih. Bahkan, ada beberapa peralatan yang tidak dimiliki oleh rumah sakit terkenal yang berada di luar Kalimantan Utara. Salah satu dari alat medis canggih yang tersedia di RSUD Tarakan adalah alat bedah ortopedi atau yang dalam bahasa awam disebut bedah tulang. Secanggih apakah alat bedah tulang yang dimiliki RSUD Tarakan? Berikut wawancara yang dilakukan Kaltara TV bersama Dr. Nugroho Setiowardoyo, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi RSUD Tarakan yang kami rangkum untuk Anda. Orto itu tulang ya, pedi itu anak. Sebenarnya kalau dari kata itu dulu zaman dulu kala di Mesir itu banyak anak orang punggungnya bengkok ya. Kalau kita bilang sekarang tulang punggung bengkok itu skoliosis. Kemudian dipakai kayu tali, kemudian orang dipakai korset, kemudian orangnya anak itu tumbuh kembali menjadi normal. Nah, makanya lambang ortopedi itu gambarnya adalah pohon yang bengkok, kemudian dikasih tongkat kayu, kemudian dikalikan dan atasnya pohonnya itu tumbuh normal. Nah, di sini banyak juga ya salah satu kelainan bawaan itu adalah skoliosis. Skoliosis itu tulang punggung yang bengkok. Ditangani oleh dokter ortopedi. Ya, penanganannya sebenarnya macam-macam, derajatnya berbeda-beda, tidak semuanya dioperasi. Ada yang hanya dipakai senam saja, latihan punggung, kalau miring sedikit, miring agak bengkok sedikit, bengkoknya sedang, itu pakai korset, pakai brace ya, supaya mengurangi kelengkungannya. Dan kalau derajatnya sudah cukup parah, baru itu dilakukan tindakan operasi begitu. Oke. Sebenarnya kalau sakit tulang belakang itu bisa dibilang penyebabnya macam-macam ya. Bisa tulangnya sendiri, bisa sarafnya, bisa ginjalnya, bisa. Jadi nggak ada yang salah, cuma kadang karena lazim sering orang berpikir kalau nyeri tulang belakang, biasanya kalau bedanya begini, kalau nyeri tulang belakang biasanya di tengah ya, tapi kalau pinggang kalau ginjal, karena ginjal kita letaknya di samping kiri dan kanan, nyerinya di samping kiri dan kanan. Kalau nyerinya di tengah pas tulangnya itu seringkali disebabkan oleh tulang belakang. Penyebab saraf kejepit sebenarnya bermacam-macam ya. Pertama bisa karena trauma atau jatuh ya. Kalau yang muda kita kadang jatuh terduduk misalnya. Terus selain itu, yang paling utama kalau orang tua adalah karena penuaan ya. Saraf kejepit itu sebenarnya yang menjepit adalah bantalan di antara tulang belakang. Bantalan itu ketika kita muda cairannya masih banyak. Bertambahnya usia, kita semakin tua ya, kulit kita keriput ya karena air berkurang ya. Sama juga bantalannya juga, yang tadinya bulat kita kempes. Nah, kempes kadang bantalannya, sisa-sisa bantalan dia menekan ke saraf ke tulang belakang. Itu yang paling sering terjadi. Kita alat macam-macam di sini, dari yang biasa sampai yang canggih ya. Kita punya mikroskop canggih untuk memperbaiki saraf di tulang belakang. Kita ada alat canggih endoskopi yang terbaru ya. Itu kita bisa melakukan operasi tulang belakang tanpa sayatan
ya, tanpa sayatan itu lukanya cuma 0,8 cm, cuma segini. Itu kita ada semua alatnya di sini. Misalnya alat mikroskop kita punya di sini, mikroskop bedah saraf itu sangat canggih. Bahkan di RSCM pun Cipto aja tidak ada yang sampai yang segitu. Kalau alat lebih canggih bagaimana? Kita bisa melihat lebih jelas penanganan, misalnya ada sesuatu di saraf itu lebih jelas juga dengan irisan yang lebih kecil. Irisan yang lebih kecil, pasien bisa beraktivitas lebih cepat. Kalau yang terbaru itu kita bedah tulang belakang minimal invasif atau istilahnya bedah endoskopi tulang belakang. Ya, tidak semua rumah sakit ada. Ya, di Jawa hanya rumah sakit besar tipe A, Fatmawati, ya, misalnya ya, di UGM, ya, di Sarjito itu sudah ada, di Solo belum ada malahan, ya. Untuk rumah sakit daerah di Tarakan itu yang pertama di Provinsi Kalimantan, ya. Kalimantan lain belum ada, ya, karena selain untuk bedah endoskopi tulang belakang, selain harus ada alatnya, dokternya harus sekolah lagi biasanya, ya. Tidak hanya cukup dokter spesialis biasa, dia biasanya harus konsultan untuk tindakan endoskopi. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiah Rahab, Kaltara TV.